ke sini, Quran surah 53 ayat 48, An-Najm ayat 48. Jadi semua yang kerja, semua yang usaha itu cuma akan masuk pada dua klasifikasi. Tidak ada yang ketiga. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Ada ayatnya? Oke, Quran surah 53 ayat 48. Dan dialah Allah yang telah menetapkan, mengatur manusia terkait rezeki itu ada dua golongan. Kalau bukan menjadikan orang itu kaya karena ikhtiar usahanya, atau cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam pencarian rezeki ini, teman-teman, untuk berusaha, visi yang kita bangun ada dua bagian. Fokus baik-baik. Satu, silahkan Anda bekerja, silahkan berusaha, maka orientasi pertama ada orang yang cari rezeki sekedar yang penting cukup hidup sajalah. Ya, yang penting pas butuh, ada. Pas mau makan, ada. Pas mau kerja, ada, gitu kan? Pas mau tidur, ada kelengkapannya. Jadi ada orang yang memang pola hidupnya yang penting cukup. Gak perlu terlalu banyak. Apa poinnya? Yang penting ketika saya butuhkan, itu ada. Dan itu ketika diajarkan oleh Nabi, dipilih passion beberapa sahabat. Jadi walaupun hidupnya cukup, tapi berkah hidupnya. Keadaan rizkinya yang penting didorong mencukupi kebutuhannya. Dan sampai sekarang apa yang beliau dapatkan abadi. Abu Hurairah, banyak lagi. Di golongan orang-orang yang biasa, fashionnya cukup, tapi bahagia di dunia dan mulia di surga. Bilal. Siapa yang kenal Bilal bin Rabah? Wah, kenal bagus nih. Sekali lagi bilang kenal, saya pulang. Saya pernah ke Sukabumi ceramah. Apakah Bapak Ibu kenal Firaun? Kenal. Hampir saya turun dari panggung. Bilal itu kan dikenal orang biasa-biasa, tapi semua rezekinya cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk memenuhi passionnya. Yang penting saya bisa azan. Begitu orang lain misalnya datang Idul Adha hanya beli kambing, beliau nyembeli ayam. Bukan ayam untuk kurban, karena ayam bukan masuk klasifikasi hewan kurban. Tapi bagaimana saya bisa berbagi dengan harta saya yang cukup? Itu poinnya. Ada orang yang penting kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tapi ada yang kedua, yang memang passion dunianya di situ dan mencari surganya dengan itu. Kalau Bilal kan cari surga dengan tenaga, azan. Ali cari surga dengan ilmu. Ada ilmunya yang nggak sampai ke Ali, tenaganya nggak sampai ke Bilal. Sudah ngajar nggak bisa, azan pun nggak mampu. Tapi punya passion yang lain yang dengan itu bisa mendapatkan surga. Maka kata Allah, saya beri jalan untuk mendapatkan yang kedua, yang lebih dari yang pertama. Aghna, saya jadikan kaya. Jadi kalau Anda mau usaha, Anda mesti pilih dulu passionnya. Mau cukup atau mau kaya? Kaya pun dibagi tiga lagi. Kaya biasa, kayak Abu Bakar. Kaya banget, kayak Utsman. Yang ketiga, kebangetan kayanya, kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, nanti kita belajar kalau masih ada waktu, saya tunjukkan cara Nabi mengatakannya. Dari modal pakaian saja, setahun jadi orang paling kaya di kota Nabi, di Madinah, yang asetnya, bahkan kapaknya saja terbuat dari emas. Setahun. Tanya orang paling kaya sekarang. Ya, di situ bawahnya ada Jeff Bezos. Bill Gates sekitar 1.500 triliun. Coba WA sekarang, punya kapak emas nggak? Tong kayu putih cap kapak misalnya. Kapaknya terbuat dari emas. Kebangetan kayanya. Apa pekerjaannya, teman-teman sekalian? Jadi dari situ komentar Nabi katanya begini, kata Nabi, kalian tuh kalau mau kaya, kaya itu biasa. Jadi bagi umat Islam, kaya itu normal, biasa. Bukan kebanggaan tertentu. Bukan kebanggaan tertentu, biasa saja. Yang tidak biasa itu bagaimana mengelola kekayaan itu supaya baik dunia dan sukses akhirat. Abdurrahman bin Auf bisnisnya dahsyat, tapi kebiasaannya tiap hari 3 bagian. Sepertiga orang Madinah itu dibebaskan utangnya oleh beliau. Sepertiga lagi diutangi, dikasih modal untuk bekerja. Sepertiga lagi disantuni oleh beliau yang tak mampu bekerja, masa produktifnya hilang. Artinya semua orang Madinah bebas pekerjaannya. Ya, saya teruskan lagi. Jadi poin ini, teman-teman sekalian, kita pasti pilih dulu nih. Mau yang cukup di sini atau mau kaya ke sini. Jadi nggak ada orang miskin. Yang ada itu cuma cukup dan kaya. Siapa orang miskin?
orang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup dalam kehidupannya. Kalaupun Anda punya harta, terlihat melimpah, tapi nggak pernah merasa cukup, hakikatnya Anda miskin. Itu poinnya. Ini sebetulnya Allah nggak berkehendak ada orang miskin. Makanya ketika ada orang merasa miskin, dibantu dengan infak. Coba lihat ya, permulaannya zakat. Zakat diberikan pada yang miskin. Quran surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dikasih zakat itu, teman-teman, asalnya bukan untuk disantuni, tapi diberi kail supaya naik dia dari level miskin ke levelnya cukup. Maksudnya di Singapura sekarang, itu ngasih zakat sekarang itu tidak diberikan ikannya. Diberikan, lihat bakatnya apa, passionnya apa, diberikan modal. Silakan usaha dari sini. Diberi jangka waktu setahun. Diberikan bimbingan. Hari ini Anda mendapat zakat, tahun depan Anda berzakat. Itu poinnya. Kalau masih kurang, dikasih infak. Makanya ayat infak Quran surah kedua ayat 215 itu menyebutkan orang miskin dapat bagian infak. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kalau masih kurang, kasih sedekah untuk modal dia. Kalau zakat sudah diberikan nggak mau juga, infak dikasih nggak mau juga, sedekah dikasih bertahan di miskin juga. Memang dia itu yang pengen miskin. Ini poinnya. Jadi pilihan cuma dua, mau cukup atau kaya. Nah, sekarang kita sepakati dulu sebelum kita lanjutkan. Teman-teman di sini pilih mana? Cukup atau kaya? Baru kita berlanjut. Nah, kalau cukup ya cukup sampai di sini selamanya. Yang cukup angkat tangan. Yang kaya? Alhamdulillah, saya senang ini. Ya. Baik, yang kaya biasa? Yang kaya banget? Yang kebangetan kayaknya? Selalu begitulah. Oke, sekarang kita sepakat ya. Kita sepakati dulu, kita memilih pembahasan untuk jadi orang apa? Kaya. Siap kaya? Siap kaya? Siap kaya? Takbir. Mesti siap. Ingat-ingat rumus Nabi. Kaya itu gampang. Ya, itu kalimat Nabi. Kaya itu mudah. Yang sulit bagaimana mengelola kekayaan supaya Allah ridha. Oke, sekarang kita mulai. Waktu saya terbatas sedikit lagi. Sekarang saya turunkan ke sini. Ya, teman-teman, sekarang bagaimana Allah mengarahkan kita untuk berusaha sampai mendapatkan level yang tadi kita harapkan. Pertama, kita masuk dulu turunkan ke Quran surah ketiga ayat 14. Paling kanan agak ke bawah sedikit di mushaf standar. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ada ayatnya? Baik. Ini sama dengan kita semua. Zayyana lin-nas, nas umum. Masih ingat tadi terjemahan kita? Semua manusia, kata Allah, itu umumnya senang untuk mendapati bagian berikut. Dihiasi, senang perhiasan, senang tampil menyenangkan dengan bagian-bagian berikut. Pertama, kecenderungan manusia senang berkeluarga. Di hubbus syahwat di sini itu, maaf, jangan diartikan laki-laki ke perempuan saja, termasuk perempuan ke laki-laki. Karena kecenderungan berkeluarga itu dari dua arah. Jalannya ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang. Ya. Anda kenal istri tetangga kan tidak harus sayang. Ya. Tak kenal maka ta'aruf. Baik, pertama, manusia senang berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga, ada pasangan, ada keturunan, maka cenderung kemudian mengarahkan pola hidupnya untuk mendapatkan kemapanan dan kenyamanan dalam hidup. Apa di antaranya? Dia ingin menaikkan status sosialnya. Dia akan mencoba memaksimalkan tenaga usahanya. Pertama, awas fokus baik-baik. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara. Mengoleksi harta benda, menambah kekayaannya di aspek-aspek berikut. Sekarang perhatikan baik-baik. Allah berikan rahasia besar kepada kita. Kalau Anda ingin mendapatkan fokus aspek kekayaan yang melimpah, qanatiril muqantara, di koleksi kekayaan yang banyak,
koleksi kekayaan yang luas, hidupnya lebih mapan, harta meningkat, maka ada beberapa passion yang bisa kita dapatkan dari situ. Dari sini kita wujudkan dengan wirausaha yang mungkin kita bisa hadirkan. Satu, ada aspek di bidang mineral terkait dengan barang tambang, emas, perak, dan sejenisnya. Ini prospektif. Tapi mohon maaf ya, jangan dilihat emasnya. Ada ulama yang menerjemahkan emas di sini adalah kalau Anda ingin usaha, kalau Anda ingin bekerja, maka coba cari passion pada bidang yang punya nilai intrinsik di dalamnya. Emas itu dulu bukan hanya sekedar jadi bahan galian. Anda menggali menemukan bagian dari mineral, ya. Misalnya mohon maaf, temukan emas, temukan perak, sekarang ada uranium, ada nikel, ada macam-macam sejenis dari sini. Tapi yang paling menarik, emas itu dulu diberikan arahan banyak oleh Nabi, isyarat yang sangat banyak dalam hadis sebagai barang yang punya nilai intrinsik tinggi. Artinya apa? Kalau Anda ingin coba cari peluang-peluang usaha yang dengan usaha itu di dalamnya punya nilai yang tinggi, yang nggak putus pada masa itu saja. Depan nilainya bisa naik lagi, tahun depan bisa berkembang lagi, tahun depan punya nilai lebih daripada sekarang. Coba sekarang dari mata uang saja Anda bandingkan ya. Nabi mengajarkan kita untuk bisa bertransaksi dengan emas. Sekarang bandingkan dengan uang kertas. Contoh saja. Contoh. Kertas itu kan nggak punya nilai intrinsik. Secara ekonomi ya kertas kalau disobek selesai. Karena itu di dalam sistem ekonomi, Bang Sandi lebih paham, itu selalu mengalami penurunan. Kalau saya ceritakan lebih dalam tentang sejarah uang kertas, mungkin bakal pada kaget. Tapi saya simpan dulu. Ya. Jadi dulu kan pakai emas. Kemudian dicoba untuk kertas untuk memonopoli nilai ekonomi dunia. Tapi secara singkat saya ingin katakan, kertas dibandingkan dengan emas itu nilainya sangat kecil. Sehingga ketika dia dijadikan sebuah nilai pertukaran, seakan-akan barangnya makin naik padahal nilai uangnya diturunkan. Barangnya tetap. Coba Anda beli kambing misalnya, 2 tahun lalu dengan kambing sekarang, nilainya pasti beda. Kambing sekarang lebih mahal dibandingkan kambing 2 tahun lalu. Tempe 5 tahun lalu lebih mahal dibandingkan tempe sekarang. Padahal tempenya itu aja. Keratnya segitu, jumlahnya segitu, besarnya segitu, tapi kenapa kemudian jadi mahal? Ternyata bukan tempenya yang mahal, tapi uangnya yang nilainya diturunkan. Kertasnya yang diturunkan. Jadi dengan menggunakan kertas itu bisa diatur. Sekarang kalau pengen naik, kalau pengen turun. Tapi emas tak bisa. Naik terus. Nah poinnya, kalau Anda ingin usaha, jangan lihat emasnya. Cari pokok usaha yang kira-kira bisa berkembang nilainya sampai kapanpun dia naik bukan turun. Bisa. Anda cari misalnya di bidang tanah. Anda bergerak di properti. Atau Anda misalnya di bagian teknologi. Ada yang bikin misalnya di bagian softnya, perangkat lunaknya. Ada di bagian hardware-nya, dikembangkan lagi ke depannya. Bagian pertama kata Quran, kalau Anda ingin mencari bidang usaha, maka cari objek yang nilainya bisa berkembang terus di masa depan. Paham bagian pertama? 1. Saya agak cepat ya. 2. Wal khailil musawwamah. Di situ diartikan apa? Kuda tunggangan. Khail, teman-teman, khail itu bukan kuda biasa. Kuda yang digunakan sebagai alat transportasi zaman dulu. Di Ferrari-nya dulu, zaman-zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman Nabi, sampai ke keemasan Islam di masa lalu, Ferrari-nya itu ya kuda. Makanya sekarang Ferrari disebut apa? Kuda jingkrak. Bukan kuda Islam.